Tahun 2022 kemarin ada yang bilang katanya nggak mau terjun ke dunia politik. Katanya sih nggak tertarik. Apalagi katanya gajinya kecil. Tapi deket-deket tahun politik kok akhirnya goyah juga. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Gak kaleng-kaleng lagi, baru 2 hari masuk parpol, udah langsung jadi ketua umum aja. Kok nggak asing ya? Kayak dejavu gitu. Dulu juga pernah ada tuh yang bilang, katanya nggak mau terjun ke dunia politik. Sekarang malah jadi wali kota. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Lagi-lagi putra Presiden Joko Widodo terjun ke dunia politik. Kali ini giliran Kaisang Pangarep alias putra bungsu Presiden Jokowi. Tapi Kaisang nggak ngikutin jejak sang ayah dan 2 kakaknya yang masuk PDIP. Kaisang memilih jalan yang berbeda dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Gak tanggung-tanggung, baru 2 hari masuk Kaisang langsung jadi ketum PSI. Kaisang sih bilangnya memutuskan buat gabung ke PSI karena punya kesamaan pandangan, terutama soal anak muda. Saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat. Memang sih, kalau dibanding parpol lain, partai pilihan Kaisang ini terbilang masih seumur jagung dan belum punya basis pendukung yang besar. Tercatat PSI baru berdiri sejak tahun 2014. Bahkan, kendaraan politik Kaisang ini nggak dapat kursi di Senayan. Karena pas pemilu 2019, PSI cuma dapat sekitar 1% suara aja. Tapi jangan salah, bergabungnya Kaisang ke PSI ini ternyata bisa bikin parpol lain ketar-ketir. Caimin misalnya, salah satu ketum parpol senior itu bilang, terpilihnya Kaisang jadi ketum harus diwaspadai. Soalnya di belakang Kaisang ada sang ayah yang merupakan seorang presiden. Gimana nggak ketar-ketir? Pikingannya langsung pusat. Ups. Dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah presiden. Ya cuman itu aja, bergabungnya Kaisang ke PSI juga diartikan macam-macam oleh berbagai pihak. Ada yang bilang masuknya Kaisang ke dunia politik ini ada campur tangan sang ayah yakni Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro misalnya. Dia bilang bergabungnya Kaisang ke dunia politik mengafirmasi Presiden Jokowi bermain politik 2 kaki. Sebab keluarga Jokowi yang ada di PDIP seperti Gibran dan Bobi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara Kaisang bersama PSI condong mendukung Prabowo Subianto. Beberapa kali juga Kaisang tampak menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo. Tapi, pengamat politik Ray Rangkuti bilang kalau masuknya Kaisang ke PSI nggak serta-merta bisa diartikan bahwa Jokowi sedang bermain politik di 2 kaki. Karena menurut Ray, sampai detik ini pun tidak ada indikasi bahwa PSI akan mendukung salah satu capres. Jangan-jangan ngikutnya Ganjar. Kalau Ganjar ngikutnya kan bukan main di 2 kaki ya. Tapi Jokowi melebarkan sayapnya untuk mendukung Ganjar Pranowo gitu loh. Nah ini belum kelihatan ini. Nah, oleh karena itu belum bisa disebut main 2 kaki gitu. Pak Jokowinya gitu. Dan saya kira Pak Jokowi nggak akan meninggalkan PDI. Begitu juga dengan pengamat politik Adi Prayitno yang menilai restu Jokowi ke Kaisang adalah sinyal bahwa Jokowi tidak bisa diintervensi soal arah politiknya. Tapi kalau kita mau membaca pesan politiknya, rasa-rasanya Jokowi itu ingin memberikan satu sinyal, satu pesan bahwa Jokowi itu ya tidak bisa diintervensi dan tidak bisa didikte soal sikap dan arah politiknya lah. Ini tentu menjadi tanda yang menurut saya akan
turut mendinamisasi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Lalu mungkin nggak ya bergabungnya Kaisang ini menjadi langkah awal manuver politik Jokowi ke depan? Ray Rangkuti sih bilang masuknya Kaisang ke PSI nggak bisa diartikan mencerminkan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini PSI belum menentukan sikap kemana partainya akan berlabuh. Gak cuma disangkut-sangkutin ke arah manuver politik Jokowi di Pilpres 2024, bergabungnya Kaisang ke partai politik dinilai juga merupakan langkah Jokowi untuk membangun dinasti politik jelang akhir kekuasaan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Ray dan Adi Prayitno. Dua pengamat politik itu bilang kekuasaan yang dipegang Jokowi sekarang memang melancarkan anak-anaknya buat bergabung ke dunia politik. Tapi hal ini lebih dititik beratkan pada Gibran dan Bobi yang saat ini menjadi pejabat publik. Kalau itu nggak terbantahkan kan, tapi bukan ke Kaisangnya, yang dekat itu ya ke Gibran dan juga ke Bobi. Kalau ke Kaisang kan tidak menduduki jabatan publik ya, beliau hanya jadi ketua umum partai, meskipun jadi ketua umum partai itu ditengarai karena faktor Pak Jokowinya, bukan karena faktor Kaisangnya gitu. Tapi per definisi yang disebut dengan yang disebut dengan politik dinasti itu adalah selama salah satu di antara cabang kekuasaan itu sedang berkuasa gitu, atau cabang keluarga itu sedang berkuasa. Nah itu terjadi dengan Pak Jokowi kan, Pak Jokowi sedang berkuasa, tiba-tiba anaknya jadi wali kota, menantunya dari kota. Kalau itu ya dinasti. Ya suka tidak suka, masuknya Mas Kaisang ke partai ini akan dikaitkan dengan bagaimana Pak Presiden pun juga menyertakan keluarga besarnya terjun ke dalam dunia politik. Ini akan menambah deretan-deretan pejabat-pejabat publik di negara ini yang memasukkan keluarganya dalam pusaran politik kekuasaan. Kalau Kaisang sih menurut mereka enggak ya, soalnya Kaisang jadi ketum parpol, bukan pejabat publik. Sementara sejumlah media asing seperti Reuters, China Morning Post, sampai media negara tetangga Free Malaysia Today kompak menyoroti langkah Kaisang masuk ke dunia politik sebagai upaya Jokowi mewariskan pengaruhnya ke anak-anaknya. Reuters misalnya, salah satu media terbesar di dunia itu menyebut Jokowi tengah melakukan manuver politik dengan menempatkan kerabat-kerabatnya di posisi strategis dan memiliki pengaruh politik. Kembali ke Kaisang, seperti yang kita tahu, PSI yang sekarang dipimpin Kaisang, anggotanya kebanyakan merupakan anak muda yang melek media sosial. Dengan modal tersebut, bisa dibilang PSI bisa menjadi kendaraan apik untuk memainkan peran penting di Pilpres 2024 dan politik di masa mendatang. Ya, namanya juga politik, ada aja surprise-nya. Tapi semoga dengan bergabungnya Kaisang ke dunia politik, beneran bermodalkan visi dan misi demi memajukan bangsa ya. Bukan cuma modal anak Jokowi aja.